Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum, apa kabar? Semoga dalam keadaan sehat dan tetap semangat. Kembali lagi nih di channel Moms Riji, ERT punya dua anak yang tinggal di rumah kontrakan. Teman-teman yang baru menemukan channelku ini seputaran membahas tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana, bersih-bersih rumah, aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Dan mungkin ada beberapa teman yang udah menerapkan gaya hidup minimalis di kehidupan sehari-hari. Jadi di video kali ini sesuai judul yang kubahas adalah 7 tanda orang terbiasa hidup sederhana yang hatinya sangat tenang. Oke teman-teman, aktivitasku mulai dari malam hari mengeluarkan pakaian, memang waktunya untuk menyetrika pakaian 1 minggu sekali. Hidup sederhana telah menjadi semacam tren dalam masyarakat modern yang serba cepat dan konsumtif. Orang-orang semakin menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak selalu terletak pada kepemilikan materi atau kekayaan yang berlimpah ya, melainkan pada kesederhanaan dan kedamaian dalam hidup. Lalu, orang-orang yang hidup sederhana cenderung memiliki hati yang lebih tenang, yang tercermin dalam sikap dan perilaku kita sehari-hari ya. Oke, tanda yang pertama adalah menerima kekurangan dan keadaan. Orang-orang yang hidup sederhana memiliki kemampuan untuk menerima kekurangan dan keadaan dalam hidup dengan lapang dada ya. Kita tidak terlalu terpaku pada ekspektasi yang tidak realistis atau terlalu khawatir tentang apa yang belum kita miliki. Sebaliknya, kita belajar untuk bersyukur atas apa yang sudah ada dalam hidup kita dan menerima tantangan sebagai bagian alami dari perjalanan hidup. Kemampuan untuk menerima dengan lapang dada membantu kita menjaga ketenangan batin, bahkan di tengah-tengah kesulitan dan ketidakpastian. Selanjutnya, tanda yang kedua memiliki kebiasaan bersyukur atas hal sederhana. Orang-orang yang hidup sederhana cenderung memiliki pandangan yang positif terhadap hidup ya. Kita menghargai keindahan dalam hal-hal sederhana seperti terbitnya matahari pagi, senyum dari orang-orang yang kita cintai, atau secangkir kopi hangat di pagi hari. Kita memiliki kesadaran yang dalam akan berkah kecil yang sering diabaikan oleh orang lain. Bersyukur atas hal-hal sederhana membantu menjaga hati kita tetap damai, terhindar dari kegelisahan yang tidak perlu. Ngomong-ngomong di sini aku mau menyapa sahabat onlineku. Aku ucapkan terima kasih yang udah mengklik menonton videoku. Semoga bermanfaat dapat menghibur dengan menonton channelku. Dan yang baru datang, salam kenal. Jika berkenan tekan tombol subscribe-nya. Lalu tanda orang yang ketiga, hidup terbiasa sederhana yang hatinya sangat tenang, memiliki prioritas yang jelas ya. Orang-orang yang hidup sederhana cenderung memiliki pemahaman yang kuat tentang apa yang benar-benar penting dalam hidup kita. Kita tidak terjebak dalam keinginan untuk mengejar kekayaan, materi, atau status sosial yang tinggi. Sebaliknya, kita menempatkan nilai pada hubungan yang baik, kesehatan, dan kedamaian batin. Dengan memiliki prioritas yang jelas, kita mampu mengalokasikan waktu dan energi kita dengan bijaksana, yang pada gilirannya membantu menjaga keseimbangan emosional dan mental. Selanjutnya, tanda yang keempat, mengurangi ketergantungan pada barang materi. Orang-orang yang hidup sederhana tidak terikat pada kepemilikan barang-barang materi ya. Kita memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak dapat ditemukan dalam kepemilikan benda-benda fisik. Dan oleh karena itu, kita tidak terlalu fokus pada akumulasi harta. Sebaliknya, kita lebih memilih untuk menjalani hidup dengan seperlunya aja, hanya memiliki barang-barang yang benar-benar kita perlukan dan memberikan nilai pada pengalaman dan hubungan daripada benda-benda material. Nah, teman-teman, sepertinya di sini aku sedikit lelah untuk melakukan aktivitas menyetrika ini dan aku skip juga untuk meminum air putih segelas ya. Kemudian lanjut tanda yang kelima yaitu menyediakan waktu untuk refleksi dan ketenangan. Hidup sederhana menghargai waktu untuk refleksi dan ketenangan ya. Kita tidak terjebak dalam kesibukan yang tidak perlu atau terus-menerus terhubung dengan dunia luar melalui media sosial ataupun teknologi. Sebaliknya kita menyediakan waktu untuk menyendiri, merenung, dan menghubungi diri kita sendiri. Praktik-praktik seperti meditasi, berjalan-jalan di alam,
atau menikmati kesunyian membantu kita menjaga keseimbangan mental dan spiritual, serta memperkuat koneksi dengan diri kita sendiri. Nah, teman-teman, tidak terasa selesai juga untuk menyetrika pakaianku, lumayan banyak ya, teman-teman. Dan ini mau kususun-susun dulu ke dalam lemari, karena kalau ditunda-tunda nanti bisa jadi nggak disusun kembali. Dan aku dibantu dengan Pak suami untuk mengangkat ke kamar ini ya, teman-teman, dan lemari pakaian kami ini di dalam kamar. Karena jujur aja ya teman-teman, penyakit mager yang paling setelah selesai menyetrikainya itu adalah menyusun kembali ke lemari pakaian. Karena terlalu lelah untuk menyetrika ya teman-teman. Makanya aku di sini pelan-pelan menyusunnya kembali dan supaya lebih lega, lebih tuntas untuk pekerjaan ini. Selanjutnya tanda orang terbiasa yang hidupnya sederhana dan hatinya sangat tenang yaitu menikmati kebiasaan berbagi dengan orang lain. Hidup sederhana memiliki sikap yang murah hati dan berbagi dengan orang lain ya. Kita memahami bahwa kebahagiaan yang sejati tidak hanya didapat dari menerima tetapi juga dari memberi. Kita tidak terlalu terikat pada harta benda kita dan dengan rela berbagi apa yang kita miliki dengan orang lain yang membutuhkan. Tindakan kebaikan ini tidak hanya memberikan manfaat kepada penerima, tetapi memberikan rasa kepuasan dan kedamaian batin kepada kita yang memberi. Oke teman-teman, aktivitasku kulanjutkan di besok paginya dan sekarang udah pukul setengah 7 pagi. Dan ini aku berada di sungai dekat dengan kontrakanku dan cuacanya sangat cerah, lumayan ya teman-teman, sangat menghirup udara yang segar. Dan aku lanjut beraktivitas masuk ke dalam rumah. Yang pertama kali kulakukan adalah memasak air untuk membuat teh di pagi hari. Dan yang terakhir, tanda orang terbiasa hidup sederhana, hatinya sangat tenang, yaitu menciptakan hubungan yang bermakna. Hidup sederhana menghargai hubungan yang bermakna dengan orang lain. Kita tidak terjebak dalam persaingan atau kesombongan, melainkan menempatkan nilai pada koneksi yang kuat dengan keluarga, teman, dan komunitas kita. Kita menghabiskan waktu bersama orang-orang yang kita cintai, mendengarkan dan mendukung satu sama lain ya. Hubungan yang mendalam dalam penuh kasih memberikan dukung emosional yang penting dalam perjalanan hidup, serta memberikan rasa kebahagiaan dan kedamaian yang tidak ternilai. Hidup sederhana bukanlah sekedar gaya hidup ya, tetapi filosofi yang membawa kedamaian dan kebahagiaan sejati. Orang-orang yang hidup sederhana dengan hati yang tenang memiliki kesadaran yang dalam akan nilai-nilai yang benar-benar penting dalam hidup. Kita menghargai keindahan dalam hal-hal sederhana, memiliki prioritas yang jelas, dan mampu menerima keadaan dengan lapang dada. Kita menghabiskan waktu untuk refleksi dan berbagi dengan orang lain, serta menciptakan hubungan yang bermakna dalam hidup kita. Nah, itu dia 7 tanda orang yang terbiasa hidup sederhana dengan hatinya yang tenang. Dengan mengikuti jejak seperti ini, semoga teman-teman dapat merasakan kedamaian dan kebahagiaan yang sejati dalam hidup kita. Oke teman-teman, aktivitasku selanjutnya aku mau masak dulu untuk menu hari ini dan terdiri dari bumbu-bumbu bawang merah, bawang putih, cabai merah sedikit, kunyit, sedikit ketumbar dan ini kugunakan blender untuk dihaluskan. Kemudian kutumis hingga harum dan tambahkan sedikit air. Dan tadi ada juga kelapanya, aku menggunakan blender supaya lebih dapat gitu untuk santannya ya teman-teman dan aku udah peras bagi dua, ada satu santan cair dan satu santan kental. Dan sepertinya di sini ada yang kurang ya teman-teman, ternyata serai dan lengkuasnya itu belum kutokok dan ini kuambil dulu di dalam kulkas. Lalu kucuci sampai bersih dan kumasukkanlah ke dalam bumbu yang udah kutumis. Oke teman-teman, aku masak untuk cukup menu satu hari, 4 orang, 2 orang dewasa dan 2 orang anak kecil. Bagi teman-teman yang mengalami tanggal tua dan menemukan ide menu hemat, semoga dengan menonton channelku ini dapat bermanfaat. Menu sederhana ini tuh cocok sekali pada saat tanggal tua ya teman-teman. Nama menu masakan ini namanya gulai ayam
dan ini ala-ala aku sendiri. Alhamdulillah anak-anak itu pada suka dengan makanan ini. Dan di sini aku udah menambahkan beberapa santan cairnya dan menunggu sampai kering, sampai lembut ayamnya, aku melakukan aktivitas seperti yang lainnya. There's not much to do when all I can is thinking about you. Not doing well, don't know where you are, 'cause you're not here. Oke teman-teman, di sini aku melihat keadaan depan rumah dan mengeluarkan pakaian yang belum kering kemarin, lanjut membuka jendela ruang tamu, dan kemudian keretanya aku keluarkan dulu supaya rumah lebih lapang. Tidak terasa aktivitasku beberes rumah, menyetrika pakaian, dan di sini udah sharing tentang gaya hidup minimalis, hidup sederhana. Semoga bermanfaat dengan menonton channelku ini dan tidak lupa di-share. Maaf bila ada kata-kata salah. Assalamualaikum, sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.